Master Sekte, apakah Anda berencana untuk pergi? Begitu Qin Yichen menukik ke bawah dahan, dia melihat siluet Mo Tianru, penatua agung dari orang-orang Mo. Untuk lelaki tua ini, Qin Yichen memiliki beberapa poin kasih sayang di benaknya. Setidaknya, sebelum memasuki relik itu, dia meyakinkan dirinya sendiri, apakah dia takut kehilangan palu tuannya, atau dia khawatir dengan warisan Banman. Qin Yichen merasa baik. Di luar, aku punya beberapa hal untuk diselesaikan. Qin Yichen mengangguk, meskipun pada orang-orang Mo, suasana yang dihormati ini sangat menyenangkan. Tetapi bagaimanapun juga, dia bukan tempatnya di sini. Setidaknya, dia tidak dapat hidup damai sampai hatinya memutuskan ini. Jika Anda membuat terlalu banyak tinggal, mungkin tubuh memiliki angin 1000 salju orang misterius dari martial spirit, dan Anda melihat True Phoenix dari yang terakhir di dalam tubuh, maka situasinya bahkan lebih buruk. Jika kecelakaan seperti ini terjadi lagi, dia pun tidak akan bisa kembali ke surga. Jadi, sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlarut-larut. Anda harus menemukan master di balik layar menggunakan Ouyang Haotian. Mo Tianru mendengar ini, dan tidak lagi terhalang. Mengangguk, mendesah pelan. Ayo pergi, urusan keluarga Banman, serahkan pada kami. Dan kita. Pada saat ini, dua suara juga terdengar. Saya hanya melihat konversi dan konversi Lu Xiaoguan ke belakang Mo Tianru. Dari keluarga pecundang publik, keduanya telah mengikuti Qin Yichen sepanjang jalan dan mengalami hidup dan mati. Selama periode ini, Lu Xiaoguan sepenuhnya diyakinkan oleh Qin Yichen. Sekarang Qin Yichen telah diakui oleh orang-orang Mo, mereka juga akan memiliki misi baru. Bantu Mozu untuk mengumpulkan semua yang selamat dari kelas secepat mungkin. Di dalam, Qin Yichen mengangguk, lalu melesat keluar dari gunung di bawah pimpinan Mo Tianru. Keempat orang itu bola-balik ke negara Mo, dan mereka melihat banyak orang Mo di sepanjang jalan. Ketika mereka melihat Qin Yichen, wajah mereka penuh sarkasme sejak pertemuan pertama, dan mereka menjadi saleh. Hari Imperial Dragon City. Dengan ekspresi keluarga angin, kemajuan kamar dagang Feilei juga berjalan lancar. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, awalnya karena penindasan keluarga aristokrat Ouyang dan keluarga Qian, kamar dagang Feilei, yang telah kehilangan markas besarnya, muncul kembali. Dan, saat ini, tidak ada kekuatan yang berani mengalahkan mereka dengan mudah. Terlepas dari kekuatan dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh kamar dagang Fengzhu, Xinjia, atau Feilei itu sendiri. Itu cukup untuk membuat mereka berdiri kokoh di keluarga aristokrat kelas 1 kota kekaisaran. Di luar kota naga kekaisaran, ada puncak gunung yang sangat besar, dan sekarang puncak ini telah dikaitkan dengan kamar dagang Feila. Puncak gunung subur dan hijau. Melihat ke bawah dari puncak gunung, itu hanyalah pemandangan panorama seluruh kota naga kekaisaran. Di puncak gunung terdapat halaman yang anggun, di antaranya terdapat beberapa wanita cantik yang sedang mengobrol dengan riang. Gadis-gadis ini adalah Sister Lu Lingying, Feng Shuexue dan Suruyan. Setelah mengalami pasang surut, ketenangan seperti ini sangat menyenangkan bagi sebagian wanita. Jika bisa, mereka bahkan berharap untuk tinggal di sini dalam kehidupan yang damai. Hehe, kakak perempuan, ceritakan tentang kamu dan Yichen. Saya hanya mendengar kakak perempuan Ruyan menyebutkannya. Feng 1000 Salju bertanya dengan nakal kepada Lu Lingzang. Selama ini, dia juga sepenuhnya terintegrasi dengan beberapa gadis. Ya, Ling Ling, bicarakan tentang yang kamu paksa olehnya. Su Xin juga takut dunia tidak akan kacau, dan tertawa ke samping. Ya, kakak, aku sangat penasaran. Feng 1000 Sue tertawa, menutupi mulutnya. Oke, gadis kecil, datang dan tertawakan aku. Ketika memikirkan hal-hal itu, wajah cantik Lu Lingying menjadi merah. Dia terkekeh dan mengejar kedua wanita itu dan menggelitik. Untuk sesaat, halaman kecil itu dipenuhi tawa seperti lonceng perak. Ah, aku tidak punya energi. Akhirnya, Suruyan menyerah lebih dulu, dan beberapa orang datang untuk beristirahat di kursi bambu. Matahari terbenam jatuh, dan sisa cahaya merah tua mengalir turun, menyinari bumi. Di bawah kecantikan seperti ini, beberapa wanita terjebak dalam keheningan singkat. Mata mereka melihat ke kejauhan, seolah ingin melihat siluet yang membuat mereka berlama-lama di langit menembus langit. Tiba-tiba, tubuh menggemaskan Lu Lingying bergetar sedikit. Para wanita juga memperhatikan, lalu mereka semua bangkit dari kursi bambu, mengangkat wajah cantik mereka, dan menatap ke langit yang jauh. Ruang di sana tiba-tiba mulai berputar dengan ganas, dan akhirnya menjadi pusaran ruang besar secara langsung. Di bawah pusaran ini, jika ruang terkoyak, pusat pusaran ruang besar benar-benar hitam, seperti jalan menuju dunia lain. Dan di lorong gelap itu, tiba-tiba siluet montok muncul. Siluet itu tidak terlalu megah, tetapi ketika muncul, ia memiliki keagungan yang memilukan, dan bahkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Pada saat ini, seolah-olah potongan langit dan bumi ini berada di bawah kaki kesetiaan ilmunya. Segera, para wanita menemukan dengan ngeri bahwa siluet-siluet menembus ruang. Segera,
Itu tampak seolah-olah melintasi ruang secara langsung dan muncul di halaman beberapa wanita. Siluet ini adalah seorang wanita cantik yang terlihat berusia sekitar 30 tahun. Begitu wanita cantik ini berpakaian putih dan berkibar tertiup angin, dia seperti peri guangan yang akan kembali terbawa angin. Dia luar biasa. Dengan penampilannya, suhu antara langit dan bumi seakan turun tiba-tiba. Napas sedingin es terus-menerus menyebar dari tubuhnya. Di kakinya, lapisan es tipis mengembun di atas bunga. Ini jelas merupakan kekuatan yang melampaui alam kekaisaran. Ketika saya melihat siluet ini, pikiran melintas di hati para gadis. Kulit mereka juga menjadi agak bermartabat. Berdasarkan pengalaman mereka, Huangjing Powerhouse belum terlihat. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi di keluarga angin dan salju dari mereka, belum merasakan penindasan yang begitu terengah-engah. Apa identitas orang yang tiba-tiba muncul, begitu kuat? Siapa namamu? Menunggu beberapa wanita berbicara. Suara dingin datang dari suara itu. Beberapa gadis menggigil kedinginan. Jika orang ini ingin menembak mereka, saya khawatir mereka tidak memiliki ruang untuk melawan. Menatap pemandangan wanita cantik itu adalah Lu Lingying. Lu Lingying, sebagai kepala dari beberapa kakak perempuan, Lu Lingbi menggigit bibirnya dan menjawab. Kemudian dia sedikit melengkung dan bertanya dengan sentuhan hormat, saya tidak tahu siapa senior. Seolah-olah kamar dagang kita tidak tahukah kamu? Flyer kamar dagang? Tidak pernah mendengar hal tersebut. Si cantik pertama-tama menggumamkan nama Lu Lingying, lalu menggelengkan kepalanya, berkata,